Sebagai negara bahari yang melimpah akan kekayaan lautnya, sebagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Dengan 2/3 wilayah negara kita adalah lautan, tak salah jika Indonesia dikatakan sebagai surga. Seperti apa hewan-hewan laut khas Indonesia ini? Berikut kami telah merangkum beberapa di antaranya dalam 7 hewan laut yang hanya ada di Indonesia versi on the spot. Kita patut berbangga karena beberapa dari jenis penyu memilih perairan Indonesia sebagai rumah mereka. Adalah spesies penyu hijau, salah satu dari jenis penyu yang statusnya kini terancam punah, dapat kita temukan di sepanjang pantai Pangumbahan, Sukabumi, Jawa Barat. Penyu hijau ini memiliki karakteristik yang unik, di mana karapas atau tempurungnya memiliki warna hijau terang. Hewan dengan nama latin Chelonia midas ini biasa bertelur pada malam hari di sekitar pantai Pangumbahan yang berpasir putih. Tempat yang menjadi salah satu pusat konservasi penyu ini kini kerap dikunjungi wisatawan yang ingin melihat secara langsung proses bertelur induk penyu. Dengan jumlah sekitar beberapa ribu ekor, penyu hijau kini berada dalam status dilindungi. Segala aktivitas perburuan dan pemanfaatan atas hewan ini sangat dilarang. Hal ini meliputi tubuh maupun bagian lain dari penyu hijau, termasuk kulit dan telurnya. Selain penyu hijau, jenis penyu belimbing dan penyu sisik pun diketahui hanya terdapat di perairan Indonesia saja. Ketiga jenis penyu ini memang melakukan migrasi ke wilayah perairan lainnya di dunia dengan jarak mencapai ribuan kilometer. Namun uniknya, mereka selalu kembali ke tempat yang sama saat mereka hendak melahirkan. Cardinal fish merupakan salah satu ikan laut dengan bentuk menarik. Ukuran tubuhnya yang hanya sekitar 8 cm membuat orang tertarik untuk mengoleksi ikan ini di dalam akuarium mereka. Pada tubuh ikan ini terdapat garis berwarna hitam dengan bentuk ekor bercabang, di mana bagian sisi dari ekornya itu. Fish merupakan salah satu ikan populer di pasaran. Hal ini menyebabkan pencarian dan penangkapan terhadap banggai cardinal fish gencar dilakukan. Sayangnya, karena aktivitas penangkapan ini, populasi banggai cardinal fish di alam kian mendekati kepunahan. Tingginya nilai ekonomi disertai keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan besar menjadi faktor penyebabnya. Dengan kondisi ini, harga untuk seekor ikan ini menyentuh angka Rp250.000. Melalui jalur distribusi pasar ikan di Bali dan Surabaya, ikan ini laris dibeli oleh pembeli mancanegara seharga lebih dari Rp1 juta tiap ekornya. Melihat potensi kepunahan terhadap banggai ikan endemik Indonesia ini, rencananya pemerintahan Sulawesi Tengah akan mengeluarkan peraturan untuk memperketat izin penjualan ikan cantik khas Nusantara ini. Di keindahan Kepulauan Derawan, kita dapat menemui hewan lucu dengan ukurannya yang sangat mungil. Kuda laut mini atau Hippocampus satomiae adalah jenis kuda laut terkecil yang dikenal dunia dengan panjang yang hanya mencapai 11 mm saja. Kuda laut ini merupakan anggota familia Syngnathidae yang hanya dapat ditemukan di kedalaman laut kawasan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nama spesies kuda laut ini diambil dari nama penemunya sebagai penghormatan kepada Satoshi Onishi, seorang pemandu selam yang sering mengumpulkan berbagai spesimen hewan laut. Atas penemuan ini, pada 2009, Hippocampus satomiae terpilih sebagai salah satu dari the top 10 new species oleh the International Institute for Species Exploration di Arizona State University. Pada kesempatan lain, penetapan juga dilakukan oleh Komite Internasional Taksonomis. Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur selama ini memang terkenal sebagai gudangnya biota laut yang unik. Selain Hippocampus satomiae, berbagai spesies kuda laut dalam berbagai ukuran lainnya dapat ditemukan juga di sini. Hal ini karena laut di wilayah ini masih belum banyak dirambah manusia.
Spesies baru ikan hiu juga ditemukan di perairan kepulauan bagian timur Indonesia. Dengan nama resmi Hemicillium halmahera, hiu ini ditemukan pada 2008 saat ia tengah berjalan-jalan di dasar lautan. Meski begitu, penamaan terhadap ikan ini baru dapat dilakukan beberapa tahun berikutnya. Hemicillium shark merupakan spesies baru dari kelompok ikan epaulet. Hal ini berdasarkan kemampuan dan caranya menangkap ikan-ikan kecil, di mana ia menggunakan perut dan siripnya untuk berjalan merayap di sepanjang dasar lautan. Para peneliti yakin jika ikan ini hanya terdapat di perairan sekitar Laut Halmahera sebelah barat. Secara fisik, ikan ini berwarna coklat terang dan memiliki bulatan berwarna coklat gelap dengan bintik putih di bagian tengahnya. Secara umum, Hemicillium halmahera berukuran kecil dengan panjang rata-rata hanya mencapai 80 cm saja. Coelacanth merupakan ikan purba yang berdasarkan hasil identifikasi fosil memiliki 120 spesies. Ikan jenis ini dinyatakan punah akhir zaman Cretaceous atau sekitar 65 juta tahun silam. Pada 1938, sebuah fosil coelacanth berhasil ditemukan saat tersangkut jaring hiu di Chalumna, Afrika Selatan. Hingga pada 1998 atau 60 tahun setelah ditemukannya fosil hidup coelacanth tersebut, seekor coelacanth spesies baru tertangkap jaring nelayan di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara. Masyarakat Sulawesi pun bangga dengan penemuan menakjubkan ini. Mereka menyebut ikan ini dengan nama ikan raja laut. Ikan coelacanth Indonesia bernama ilmiah Latimeria menadoensis adalah satu-satunya jenis ikan laut Indonesia yang telah dilindungi dengan undang-undang oleh pemerintah Indonesia. Menurut riwayatnya, jenis ikan ini diketahui secara ilmiah sebagai jenis baru dengan diberi nama Latimeria menadoensis. Sebelumnya ia pernah tertangkap oleh nelayan setempat dan dijual di pasar untuk konsumsi biasa dengan jumlah terbatas. Karena statusnya yang amat langka, maka berbagai pihak akhirnya mengusulkan agar ikan ini masuk ke dalam status dilindungi. Jarang orang yang tahu tentang kemampuan gurita untuk melakukan kamuflase. Biasanya hal ini mereka lakukan jika sedang berada dalam bahaya saat dikejar musuh. Sewaktu melakukan kamuflase, seekor gurita dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungan di mana dia tinggal. Dengan begini, musuh sering tidak mengenalinya, meskipun mereka saat itu berada di dekat gurita. Sementara itu ada satu jenis gurita yang ternyata hanya berada di laut Indonesia saja. Dinamakan mimic octopus karena memang hewan ini pandai melakukan kamuflase untuk menghindar dari musuhnya. Tak hanya dapat mengubah warna tubuhnya saja, mimic octopus bahkan memiliki kemampuan untuk meniru karakter atau mimik dari hewan lain seperti kuda laut, ikan lepuh ayam, ular laut, dan ikan flounder. Diketahui mimic octopus berasal dari laut Bunaken yang memang terkenal akan kekayaan biota lautnya. Keberadaannya di laut ini sendiri sudah diketahui sejak tahun 1998 lalu. Mimic octopus merupakan jenis moluska dari kelas Cephalopoda dengan kawasan terumbu karang sebagai habitat utamanya. Hewan laut terakhir yang ternyata hanya dapat ditemukan di perairan Indonesia adalah hiu sentani. Nama ini merupakan sebutan populer untuk hiu jenis gergaji yang merupakan hewan endemik dari wilayah Sentani, Papua. Dalam bahasa Inggris, ikan hiu jenis ini memiliki julukan sebagai large-toothed jawfish, yang berarti ikan hiu bergigi besar. Ikan ini mempunyai sekitar 14 hingga 22 gigi gergaji di setiap sisi mulutnya. Tubuhnya tergolong ramping dibandingkan dengan hiu sejenis. Dengan keunggulannya ini, hiu gergaji dapat berenang dengan kecepatan di atas rata-rata dan dengan mudah melesat mengejar mangsanya. Tubuh hiu jenis ini berwarna hitam keabu-abuan, dengan bagian bawah tubuhnya berwarna lebih pucat atau keputih-putihan. Saat ini hiu sentani mulai jarang ditemukan. Meningkatnya jumlah populasi manusia dan nelayan serta semakin sempitnya lahan hidup mereka menjadi salah satu faktor penyebab menyusutnya jumlah ikan ini.
Ikan ini kemudian dimasukkan ke dalam daftar merah sebagai jenis hewan yang terancam punah. Pemirsa, inilah ketujuh hewan laut yang hanya ada di Indonesia. Sebagai warga Indonesia, sudah kewajiban kita untuk turut serta berpartisipasi menjaga kelestarian sumber daya hayati yang kita miliki.